Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 PTI kelas TIA 2. Hari ini akan memaparkan eh, modul-modul yang telah dikerjakan dari modul 1 sampai modul 5 mengenai produk kami yaitu Digibas. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, ada Anissa Fatila, Azan Nadia, Saranaswa, Muhammad Khairi Dava, Alina Tari, dan Amalia Demarianti. Next. Masuk ke modul satu yakni modul product development. Pertama-tama menurut Riskesdas di tahun 2018 bahwasannya proporsi gigi rusak dan berlubang itu ada 41% pada anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, yang mana tingginya prevalensi masalah kesehatan gigi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup anak dan juga ada peran orang tua dan juga motivasi anak menyikat gigi secara rutin. Sehingga di sini PT Senyum Sehat Ceria hadir untuk memproduksi produk perawatan gigi anak dengan inovasi desain menarik dan berkualitas. Berikut merupakan visi dan juga misi perusahaan, yang mana visi perusahaan ini menjadi pilihan utama merek perawatan gigi dengan inovasi produk yang terus berkembang sehingga dapat memberikan senyum ceria pada setiap anak di Indonesia. Yang mana di sini disajikan juga produk yang akan kami buat yakni Gigli Brush atau U-Shape Toothbrush for Toddlers. Next. Nah, ada pun unique selling point atau fitur unik dari produk ini, yang pertama, produk Gigabers ini memiliki tutup pelindung sikat, kemudian desain yang ergonomis, menggunakan komponen atau bahan yang mengandung yang BPA free, kemudian desain kepala sikat yang U-shape, dan juga memiliki anti-slip pada handle-nya. Nah, kemudian identifikasi dan justifikasi atribut dari produk ini, ada order qualifier, yaitu atribut yang harus terdapat pada produk ini agar dapat memenuhi standar, yaitu ada atribut material sikat gigi, desain ergonomis, dan juga harga. Serta order winner atau atribut unggulan dari produk ini ada kepala dan tutup sikat berbentuk U-shape, serta anti-slip grip yang terdapat pada handle. Selanjutnya yaitu identifikasi kompetitor yang terdiri dari equal kompetitor, inferior kompetitor, dan superior kompetitor. Produk Gigi Brush sendiri yang memiliki tiga kompetitor. Untuk equal kompetitornya itu yaitu Miba BU-Shape Baby Toothbrush. Lalu untuk inferior kompetitornya yaitu Wigo Kids Toothbrush. Dan superior kompetitornya yaitu Hello Pharma 3D Electric Toothbrush. Next. Berikut merupakan bill of materials dari produk Gigli Brush. Untuk level 0 yaitu produk yang kami hasilkan yaitu produk Gigli Brush. Lalu untuk level 1 yaitu fitur yang pertama adalah handle atau pegangan yang terdiri dari gagang dan anti-slip grip. Gagang sendiri terbuat dari bahan baku polipropilen sebanyak 10 gram, sedangkan anti-slip grip itu terbuat dari bahan baku elastomer termoplastik sebanyak 1,42 gram. Lalu untuk fitur kepala sikat yaitu terdiri dari bulu sikat dan terbuat dari bahan baku silikon sebanyak 0,02 gram. Lalu untuk fitur tutup sikat itu terbuat dari bahan baku akrilonitril butadiene stiren sebanyak 3 gram. Lalu selanjutnya yaitu packaging yang nantinya akan dilakukan subkontrak. Next. Berikut ini adalah stakeholder di mana ada internal dan eksternal. Internal terdiri dari karyawan, manajemen, owner, pemerintah, lembaga sertifikasi, dan eksternalnya terdiri dari konsumen, orang tua, dan anak, kemudian dokter gigi, pengajar, supplier, influencer, dan media. Kemudian ada pembobotan atribut di mana menggunakan atribut yang telah diidentifikasi. Kemudian berikut yang di sebelah kanan adalah kolom bobot-bobot yang telah dinilai untuk masing-masing atribut. Next. Berikut adalah competition ranking, di mana kami membandingkan produk kami dengan tiga produk kompetitor lainnya, di mana untuk ranking produk, yang pertama itu ada Hello Pharma, yang kedua itu adalah Gigi Brush, yang ketiga itu ada Nibet Shop, dan yang terakhir ada Tigo It Toothbrush. Dan untuk ranking atribut di sini, yang pertama adalah untuk tutup kepala sikat, kemudian kedua ada anti-slip, dan yang ketiga itu desain ergonomis, yang keempat adalah harga, yang kelima kepala sikat, dan yang terakhir adalah material sikat ini. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT, yang mana dibagi menjadi pembobotan secara internal dan juga eksternal. Pembobotan internal itu memuat kekuatan dan juga kelemahan, untuk eksternal memuat peluang dan juga ancaman. Di sini untuk kekuatan sendiri terdapat di desain inovatif, nyaman dan mudah, berkualitas, dan untuk opportunities-nya ada tren kesehatan, tambahan inovasi, dan pemasaran khusus. Untuk weakness-nya ukuran dan bentuk. Selanjutnya adaptasi anak dan juga penerimaan pasar. Yang terakhir, terusnya persaingan pasar, reaksi negatif, dan juga perubahan tren pasar. Next. Selanjutnya, dari pembobotan yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa produk Gigi Brush ini berada pada kuadran agresif pada tabel Space Matrix. Next. Nah, berikut merupakan TOWS Matrix produk Gigi Brush. Masuk ke modul 2, di mana ada voice of customer, di mana kami men-share kuesioner, dan ini diambil 30 responden yang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan dan domisili. Kuesioner ini adalah nantinya dianalisis untuk atribut produk yang penting dalam memahami, yang bertujuan untuk memahami preferensi dan harapan konsumen. Di mana hasilnya di sini dari 30 responden, 87 responden tertarik untuk membeli produk di Brush. Kemudian juga ada nilai RII, di mana ini adalah nilai sebuah kepentingan dari atribut yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang memiliki nilai RI pertama itu adalah kepala sikat, di mana ini sangat penting bagi konsumen dengan nilai 0,98. Kemudian ada saran atau masukan dari responden, yakni mengenai pengembangan produk yang harus berfokus kepada kualitas
kepala sikat dan material yang digunakan dalam gigi brush. Kemudian ada fitur tambahan seperti tutup kepala dan anti slip yang merupakan inovasi dari kami. Itu juga penting untuk kenyamanan dan perlindungan penggunaan. Kemudian juga harga, dan di mana harga ini ternyata bukan faktor utama dalam keputusan pembelian dibanding atribut lainnya. Next. Baik, selanjutnya yaitu quality functional deployment yang terdiri dari atribut, technical response, dan idea generation. Untuk atribut material sikat gigi, ditetapkan technical response yaitu memilih material yang berkualitas dan ramah lingkungan serta aman untuk balita, dengan idea generation yaitu menggunakan silikon sebagai bahan dasar kepala dan bulu sikat gigi. Lalu untuk atribut desain ergonomis, ditetapkan technical response yaitu membuat gagangnya nyaman dan sesuai dengan ukuran tangan balita, dengan idea generation yaitu desain gagang kecil yang disesuaikan dengan ukuran tangan balita dan lubang yang cukup besar. Lalu untuk atribut harga, technical response-nya yaitu menetapkan harga yang terjangkau yaitu kurang dari atau sama dengan 50.000, dengan idea generation yaitu menjaga kualitas produk dengan harga 50.000 rupiah. Lalu untuk atribut kepala sikat U-shape, ditetapkan technical response yaitu merancang kepala sikat U-shape yang sesuai dengan kontur mulut balita, dengan idea generation yaitu desain kepala sikat dengan panjang 52 mm dan tinggi 32 mm. Lalu untuk atribut tutup kepala sikat, ditetapkan technical response yaitu membuat tutup kepala sikat yang pas dan sesuai untuk menjaga kebersihan, dengan idea generation yaitu tutup kepala sikat berukuran panjang 50 mm dan tinggi 55 mm. Dan untuk atribut anti-slip grip pada handle, ditetapkan technical response yaitu menambahkan anti-slip grip agar pegangan tidak licin, dan idea generation yaitu grip dengan panjang 40 mm. Next. Selanjutnya itu house of quality dari produk Giggly Brush. Untuk matriks interaksi didapatkan analisis yaitu atribut material sikat gigi, desain ergonomis, harga, kepala sikat U-shape, tutup kepala sikat, dan anti-slip grip saling berhubungan erat dengan fokus pada kualitas bahan yang ramah lingkungan, kenyamanan penggunaan, dan harga yang terjangkau yaitu kurang dari 50.000 rupiah, sambil mempertimbangkan aspek fungsional dan kebersihan produk. Lalu untuk analisis dari correlation between functional requirements yaitu pada produk Giggly Brush, pemilihan material yang berkualitas dan ramah lingkungan berhubungan positif dengan desain gagang yang nyaman dan sesuai ukuran tangan balita, serta penetapan harga yang terjangkau. Lalu untuk analisis kompetitif, Giggly Brush ini menunjukkan performa yang sangat baik dengan skor rata-rata yaitu 4 sebanding dengan produk Mibabe U-Shape Baby Toothbrush, namun lebih unggul dari produk Wigo Kids Toothbrush dan Hello Pharma 3D Electric Toothbrush dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan. Lalu untuk analisis dari HOQ target, yaitu target operasional utama Giggly Brush meliputi penggunaan material ramah lingkungan dan aman, desain gagang nyaman dan ergonomis, harga jualan kompetitif dan terjangkau, serta fitur-fitur yang mendukung kebersihan dan kenyamanan balita dengan fokus utama pada aksesibilitas harga sebagai faktor kunci bagi konsumen. Next. Dan kita memasuki bagian supply and demand analysis, di mana yang pertama kami melakukan pertimbangan terhadap make or buy decision pada setiap komponen penyusun Giggly Brush. Yang pertama, ada gagang, di mana kami memutuskan untuk melakukan pembuatan secara mandiri. Alasannya karena dalam rangka panjang produksi perusahaan, komponen ini akan selalu diproduksi sehingga investasi yang dikeluarkan akan dapat terbayarkan. Lalu untuk komponen selanjutnya, anti-slip grip, lalu ada bulu sikat dan juga tutup sikat. Kami melakukan produksi secara in-house di dalam pabrik karena berikut ini merupakan komponen-komponen utama untuk penyusunnya. Sedangkan untuk komponen packaging, kami melakukan buy atau melakukan subcontract untuk pemenuhan komponen ini. Next. Selanjutnya, setelah menentukan komponen yang akan digunakan, kami melakukan supplier chain and analysis supply, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan komponen penyusun Giggly Brush dapat dipenuhi oleh setiap supplier yang kami pilih. Lalu selanjutnya, demand analysis, di mana demand analysis ini kami tentukan dengan berbagai cara, di mana yang pertama kami menggunakan data historis, di mana data historis ini kami gunakan sebanyak 10 tahun ke belakang dari mulai tahun 2014 hingga 2023, di mana kami menggunakan angka kelahiran pada setiap tahunnya. Lalu setelah kami menemukan angka kelahiran bayi di 10 tahun ke belakang, kami melakukan forecasting untuk 10 tahun ke depan untuk menentukan demand-nya, di mana kami menggunakan metode exponential smoothing. Metode ini kami pilih karena metode ini merupakan salah satu metode yang mudah digunakan dan juga dapat digunakan untuk forecasting jangka panjang. Lalu setelah kami melakukan forecast demand-nya, kami melakukan presentasi kenaikan demand atau kenaikan penjualan perusahaan sebesar 1% setiap tahunnya. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap tahun produk Giggly Brush dapat semakin berkembang dan laku di kalangan konsumen lainnya. Next. Ya, berikut ini merupakan komponen supply analysis, di mana setelah kami menentukan supplier dari masing-masing komponen, lalu kami hitung dengan kebutuhan dari masing-masing komponen penyusun Giggly Brush, dan setelah dihitung semua bahan baku yang diperlukan untuk produksi Giggly Brush ini dapat dipenuhi oleh semua supplier yang telah ditentukan.
Selanjutnya masuk ke dalam bagian market share planning yang terdiri dari market share estimation dan product market share. Di mana pada bagian market share estimation ini terdiri dari forecast demand, penjualan produk secara keseluruhan, dan juga forecast demand dari produk kompetitor baik itu superior, equal, dan inferior. Kemudian market share estimation ini digunakan untuk mengetahui sisa market dengan cara mengurangi penjualan produk keseluruhan dengan forecast demand dari tiap kompetitor. Selanjutnya pada bagian product market share, di sini dijelaskan lebih detail terkait dengan persentase dari market share tiap produk, baik itu dari produk Gigi Brush sendiri maupun dari produk-produk kompetitor. Baik, untuk market strategic plan yaitu ada identifikasi keunggulan kompetitif seperti yang sudah diketahui bahwa produk Gigi Brush ini berada pada kuadran agresif yang menandakan bahwa produk ini berada pada kekuatan finansial yang baik dan juga keunggulan kompetitif yang kuat. Dan untuk strategi agresif yang bisa dilakukan pada produk ini itu bisa ditinjau dari penetrasi pasar, integrasi, dan juga pengembangan produk seperti perluasan pangsa pasar melalui penambahan fitur, variasi produk, dan sebagainya, dan juga untuk penggabungan tahap rantai pasok untuk integrasinya, dan untuk pengembangannya bisa melalui fokus pada fitur inovatif dan juga desain produk yang unik untuk menarik minat konsumen. Next. Selanjutnya masuk ke STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning, di mana produk Gigli Brush ini untuk segmentasinya adalah anak usia 1 sampai 5 tahun dengan segmentasi yang mencakup secara geografis yakni perkotaan, secara psikografis yakni orang tua yang mencari produk inovatif dan juga kurang sensitif terhadap harga. Kemudian secara perilaku di sini segmennya adalah mengutamakan kenyamanan dan juga keamanan. Lalu secara ekonomi fokus pada keluarga yang berpendapatan moderat, dan juga secara demografis adalah orang tua yang mengambil keputusan pembelian dari barang yang dipakai oleh anaknya. Kemudian untuk targetingnya di sini adalah orang tua dari anak berusia 1 sampai 5 tahun yang tinggal di perkotaan dan berpendapatan moderat dan juga mencari produk aman, nyaman, dan juga serta inovatif. Selanjutnya market positioningnya di sini Gigli Brush diposisikan sebagai sikat gigi anak yang aman, nyaman, dan juga inovatif dengan fitur U-shape dan juga anti slip gripnya yang mendukung kebiasaan menyikat gigi sejak dini, dapat dilihat pada positioning map yang ada di PPT. Next. Selanjutnya yakni ada strategi 4P atau Product, Price, Place, dan juga Promotion. Di strategi produk sendiri ada desain ergonomis dan juga bahan yang aman. Kemudian di strategi yang price ada value based pricing dan juga harga kompetitif. Kemudian untuk di strategi place atau distribusinya ini melalui toko retail dan juga e-commerce dengan lokasi yang strategis. Kemudian untuk promotion itu ada kampanye digital dan juga diskon bundling. Kemudian setelah dilakukan penetapan berbagai strategi dari marketing ini, lalu dilakukan juga pemetaan untuk marketing plan dan cost-nya. Berikut merupakan tabel marketing plan and cost yang ada pada PPT. Next. Masuk ke modul 3 di mana di sini ada manufacturing process analysis. Yang pertama ada OPC. Jadi operation process ini dibagi menjadi berdasarkan 4 komponen utama. Ada Gigi Brush, ada kapasitas, stabilitas, anti-slip, dan protokol. Jadi masing-masing ini dibagi menjadi 4 proses, lalu nantinya akan diassemble menjadi satu dan akan dilakukan inspeksi akhir pada produk keseluruhan Gigi Brush. Next. Kedua ada production flowchart di mana kami di awal meminimalisasi adanya divisi processing, warehouse raw material, production, dan warehouse management. Di mana processing ini mereka memulai kegiatan dari purchase order raw material, kemudian di warehouse raw material mereka menerima, kemudian men-pack dan melakukan penyimpanan pada raw material, kemudian ada production di mana mereka adalah juga menjalankan OPC tadi, kemudian selanjutnya ada warehouse finished di mana mereka melakukan inventory kontrol kepada produk Gigi Brush. Next. Nah, berikut ini adalah production profile matrix, di mana pertama ada cycle time. Jadi, cycle time di sini kami menggunakan dua flow production, di mana ada quantity mass production dan flow line. Jadi, untuk quantity mass production, kami mendapatkan cycle time 0,2833 itu untuk proses pertama, dan contoh untuk flow line itu cycle time-nya 0,4167 itu untuk flow line proses kelima. Next, setelah cycle time akan ditemukan production rate, di mana production rate yang kami dapatkan salah satunya adalah untuk proses pertama yaitu shaping proses kepala sikat. Di sini ada 212. Namun dalam mesin injection molding kami akan memakai cetakan berupa 6 buah cetakan, berjumlah 6 buah cetakan, di mana jadi 212 akan dikalikan 6. Jadi satu injection molding menghasilkan 6 pieces dalam satu jam, di mana di sini ada production rate-nya jadi 1272. Kemudian ada production rate dan mass production. Di sini juga menggunakan RC yaitu Operation Cycle Rate Optimization. Jadi sama-sama menghasilkan 212. Selanjutnya kami melakukan perhitungan production capacity, di mana production capacity ini digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk menghitung production capacity ini, kami mengasumsikan bahwa jumlah komponen yang dapat diproduksi dalam 1 jam adalah sebanyak 1.920 pieces untuk satu mesin setiap harinya dengan 240 hari kerja setiap tahunnya.
Selanjutnya, equipment reliability, di mana equipment reliability ini merepresentasikan kemampuan mesin dan alat produksi untuk dapat beroperasi tanpa mengalami masalah selama periode waktu tertentu. Jadi berikut merupakan hasilnya. Dan selanjutnya kami melakukan perhitungan terhadap utilization, di mana hal ini digunakan untuk menghitung sejauh mana sumber daya, khususnya alat dan mesin produksi yang digunakan secara aktif selama proses produksi. Dan didapatkan hasil sebagai berikut ini. Dan yang terakhir, kami melakukan perhitungan manufacturing lead time, di mana manufacturing lead time ini merupakan waktu penanganan waktu antrian mesin dan waktu persiapan alat dan juga mesin yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. Setelah melakukan perhitungan, kami menemukan bahwa manufacturing lead time untuk proses produksi Gebras ini yaitu selama 2.705 menit atau jika dikonversi menjadi sekitar kurang dari 2 hari. Dan selanjutnya berikut ini merupakan work in process di mana WIP ini menggambarkan jumlah material atau produk setengah jadi yang berada di antara dua tahapan proses ini. Baik, setelah dilakukan perhitungan demikian, kami menghitung production target with defect rate, yaitu didapatkan nilai defect rate sebesar 1% didapatkan dari jurnal dan meninjau dari alat yang digunakan, yaitu injection molding. Nah, berikut merupakan hasilnya seperti pada PPT. Next. Nah, setelah dilakukan perhitungan production target with defect rate, kita juga melakukan perhitungan kembali tentang production capacity yang telah mempertimbangkan production target with defect rate. Next. Selanjutnya yakni berapa jumlah workstation yang dibutuhkan. Nah, setelah dihitung dengan rumus yang ada di PPT, dihasilkan bahwasanya setiap proses ini membutuhkan 1 workstation. Next. Nah, kemudian dihitung energi required atau berapa energi yang dibutuhkan dengan satu mesin itu ada 45 kWh, maka didapatkan bahwasanya total energi per tahunnya yakni 112,2300. Kemudian untuk operator yang dibutuhkan itu menyesuaikan dengan mesin, yakni untuk seperti yang ada di tabel yang ada di PPT. Next. Selanjutnya adalah cost recapitalization yang terdiri dari biaya mesin, biaya operasional, biaya material handling, dan juga biaya overhead. Di mana biaya mesin di sini dihitung dengan rumus yaitu jumlah mesin yang digunakan dikali biaya per unit dan juga inflasi setiap tahun, lalu ditambah dengan biaya pemeliharaan. Untuk biaya operasional yaitu biaya pemakaian mesin ditambah dengan upah kerja dan juga biaya material. Untuk biaya material handling yaitu jumlah material handling yang digunakan dikali dengan biaya per unit material handling tersebut dengan mempertimbangkan inflasi tiap tahun ditambah dengan biaya pemeliharaan serta biaya overhead dengan dihitung dengan cara biaya listrik yang digunakan selain mesin ditambah dengan biaya penggunaan air. Berikut merupakan cost recapitulation dari setiap biaya yang telah dihitung selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya adalah analisis penentuan lokasi pabrik. Di sini faktor yang dipertimbangkan ada 5, yaitu lokasi supplier, tingkat UMR, akses transportasi, ketersediaan listrik dan air, dan sikap masyarakat dengan persentase sebagai berikut. Nah, di sini kami memilih atau mempertimbangkan 3 lokasi, yaitu Cikarang, Gresik, dan Serang, dan kemudian dilakukan analisis dari faktor-faktor dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian setelah dianalisis tersebut, kami menghitung bobot dari tiap lokasi, dan juga di sini kami memilih bobot dengan nilai tertinggi, di mana bobot tertinggi yang kami dapatkan yaitu sebesar 8,05 yang dimiliki oleh Serang, Banten. Sehingga di sini kami memilih lokasi Serang untuk penentuan lokasi pabriknya. Masuk ke dalam modul 4, yaitu modul Production Planning and Inventory Control. Di sini terdapat tabel target produksi dengan defect selama 10 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai 2033 dan juga nilai safety stock. Nah, kemudian demand yang telah dihitung sebelumnya ditambah demand atau target produksi yang telah dihitung sebelumnya dengan pertimbangan defect, kemudian ditambah dengan nilai safety stock. Dan didapatkan hasil dengan yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan worker capacity di sini menggunakan rumus sebagai berikut, kemudian didapatkan hasil sebesar 299,83 atau sebanyak 300 unit per hari. Selanjutnya yakni untuk menghitung agregat planning dibutuhkan biaya-biaya terkait mulai dari hiring cost dan juga firing cost di mana sumbernya yakni melalui peraturan pemerintah. Kemudian untuk manufacturing cost dan inventory cost itu didapatkan dari perhitungan. Kemudian shortage cost, payroll cost dan juga overtime cost yang ada nanti akan digunakan untuk bisa menghitung cost dari agregat planning itu sendiri. Next. Berikutnya merupakan tabel agregat tahun 2024 dengan menggunakan MAX strategi yang merupakan strategi yang menghasilkan cost terkecil dalam kasus produk Gigli Brush. Asumsi yang kami gunakan dalam MAX strategi ini adalah ignore idle cost, di mana pekerja diperbolehkan idle atau menganggur. Next. Selanjutnya, di sini terdapat forecast mingguan. Di sini kami tunjukkan hanya tahun 2024 dan juga customer order tahunan yang telah dihitung. Selanjutnya ini dari customer order tahunan yang telah dihitung sebelumnya kemudian di breakdown menjadi customer order tiap minggu yang di sini kami tunjukkan hanya tabel 2024 saja.
Selanjutnya yaitu kami menghitung MPS berdasarkan forecast dan juga customer order yang telah dihitung sebelumnya dengan lot size sebesar 100-500. Berikut merupakan MPS dari bulan Januari hingga Desember. Next. Setelah didapatkan MPS, tabel MPS itu akan dimasukkan ke dalam gross procurement untuk MRP. Di sini kami menyajikan MRP lot per lot untuk masing-masing komponen untuk Gigabash. Karena lot per lot sendiri hasilnya sama dengan part pallet balancing, super mill, dan plus unit cost. Dan untuk IOQ nantinya akan dibandingkan total cost-nya dengan lot per lot, mana yang akan menghasilkan cost paling terkecil. Di sini MRP untuk komponen pertama, next. Berikut komponen kedua, next. Ini untuk komponen ketiga, ini untuk komponen keempat, dan ini juga untuk komponen packaging. Dan berikut ini adalah perbandingan total cost lot per lot dan IOQ, di mana total cost itu kan mengambil dari total cost order lot per lot dan juga total inventory-nya, di mana total order itu juga sudah terdiri dari transport cost. Di sini jelas perbedaan signifikan untuk lot per lot. Next. Maka dari itu kami recap total ordering cost berdasarkan hasil MRP lot per lot. Untuk total order itu sekitar 7 miliar rupiah. Next. Untuk inventory, karena lot per lot langsung menggunakan raw material yang itu, kan maka inventory-nya 0. Next. Dan production cost recapitulation Gigabash disajikan dalam tabel berikut untuk 10 tahun ke depan. Tabel ini berdasarkan agregat planning sebelumnya dan juga cost-cost yang dihasilkan oleh MRP. Next. Selanjutnya berikut ini merupakan product quality atau quality dimension, di mana kami melakukan penentuan terhadap quality dimension dari 8 quality dimension, di mana ada performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics, dan juga perceived quality. Dan setelah kami menentukan, kami memperoleh hasil sebagai berikut ini. Selanjutnya, bagian critical to quality, di mana di sini diidentifikasi KPOV dan juga KPIV untuk mengukur pencapaian CTQ, di mana CTQ di sini didapatkan dari atribut kualitas yang telah ditentukan pada modul 1, dan kemudian diidentifikasi KPOV dan KPIV untuk setiap critical to quality tersebut. Nah, itu ya, ini defect mechanism, di mana di sini didefinisikan toleransi maupun deskripsi dari defect itu sendiri, yang mana pada tiap-tiap defect itu dapat dilihat pada tabel yang ada di PPT. Setelah didapatkan tadi red untuk defect, kemudian ada problem identification, di mana kami membaginya menjadi main material, method, machine, dan environment yang telah disajikan pada tabel di PPT. Kemudian dari tabel tersebut divisualisasikan menggunakan histogram diagram yang berada di sebelah kanan PPT. Selanjutnya yaitu quality objective atau tujuan kualitas dari perusahaan kami, yaitu menetapkan target kualitas untuk produk Gigabash dengan memastikan keamanan, efektivitas, dan kenyamanan bagi anak-anak. Produk ini menggunakan bahan BPA free, desain plastik bengku, anti-slip grip, dan tutup kebersihan dan kenyamanan penggunaan secara konsisten. Lalu selanjutnya yaitu quality policy atau kebijakan kualitas yang digunakan sebagai prinsip-prinsip dasar untuk mencapai target kualitas dari produk Gigabash dengan quality policy sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu quality procedure dengan quality policy yang pertama yaitu sebagai berikut, menghasilkan quality procedure yaitu melakukan riset terkait kebutuhan pasar dan preferensi konsumen untuk toddler, memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengembangan produk, serta menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan aman bagi lingkungan, serta melakukan pengelolaan limbah produksi. Lalu didapatkan tes dan PIC sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu dengan quality policy yang kedua, didapatkan quality procedure yaitu melakukan pengecekan kualitas di setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk akhir, lalu memastikan semua bahan dan fitur yang digunakan aman, tidak beracun, dan ramah lingkungan bagi anak-anak, serta melakukan sertifikasi dengan tes dan PIC sebagai berikut. Next. Selanjutnya untuk quality policy yang ketiga, didapatkan quality procedure yaitu menyebarkan informasi edukatif melalui berbagai saluran yang efektif menjangkau target audiens dengan tes dan PIC sebagai berikut. Lalu untuk quality policy yang ketiga, didapatkan quality procedure yaitu memastikan produk Gigabash tersedia secara luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, mengedukasi dan memperkenalkan Gigabash kepada masyarakat luas melalui strategi pemasaran yang efektif, serta menyediakan layanan pelanggan yang memuaskan dengan tes dan PIC sebagai berikut. Next. Lalu selanjutnya itu quality certification atau pengakuan resmi berupa standar untuk menunjukkan bahwa produk atau perusahaan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh badan sertifikasi atau lembaga resmi terkait. Lalu untuk produk Gigabash sendiri telah ditetapkan quality certification untuk setiap quality policy sebagai yang tertera dalam tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.